Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi thahirina ajma'in. Amma ba'du ayyuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Segenap muslimin rahimakumullah. Hari ini kita lanjutkan pembahasan tata cara kita melaksanakan ibadah kurban yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita lihat sama-sama dari hadis-hadis yang terdapat dalam kitab hadis khusus masalah ibadah, masalah hukum syariat dalam Islam, termasuk tata cara wudu bersuci, ya, tata cara sholat, tata cara haji, tata cara berkorban, tata cara mengeluarkan zakat, ya, tata cara berdagang dan sebagainya. Kita ambilkan dari kitab yang terkenal, kitab Nailul Autor. Ya, ini syarah dari kitab Al-Muntaqo. Di sini yang akan disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini, ya, tidak semuanya akan disampaikan karena mungkin waktunya tidak cukup. Saya ambilkan yang penting-penting saja yang harus kita ketahui. Jadi mulai dari yang kemarin ini, ya, Abwabul hadaya wad dohaya, bab tentang hadiah-hadiah dan sembelihan-sembelihan. Di sini dalam bab ini ada bab yang pertama ini, babu fi is'aril budni wa taqlidil haji kullih. Ini kita lewati, ya, ini tidak perlu, tidak penting karena kita tidak biasa menjalaninya. Di sini tidak berlaku. Ini tadi. Kemudian kita masuk ke bab yang kedua. Bab yang kedua ini bab mungkin bisa terjadi di masa sekarang, ya. Babun nahyi an ibtalil hajil muayyani. Bab larangan dari mengganti binatang kurban atau binatang yang dihadiahkan untuk kurban yang sudah ditentukan. Jadi misalnya menurut hadis ini, ya, ini hadisnya cukup panjang. Ini ada seseorang, ini di sini terangkan sahabat Ibnu Umar menurut hadis nomor 2685. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar sahabat Nabi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepada keduanya, qala Ibnu Umar sahabat Nabi berkata, ahda Umaru najiban. Umar bin Khattab, kata siapa namanya, Abdullah bin Umar ini menurut hadis nomor 2685. Umar bin Khattab ini pada suatu hari memberi kepada dia hadiah najiban, onta yang bagus sekali. Umar, bapaknya Ibnu Umar, memberi hadiah kepada anaknya untuk korban dengan seekor binatang yang bagus sekali, ini disebut najiban. Fa'utiya biha,
Lalu aku memberikan dengannya, dengan unta itu tadi, salah sami'ati dinarin. Rupanya Umar bin Khattab ini memberi hadiah kurban dengan seekor unta yang bagus. Lalu dibelinya dengan 300 dinar. Jadi Umar menghadiahkan kepada anaknya, tapi anaknya kata dia, aku membelinya dengan tidak gratis, aku beli dengan harga 300 dinar ontanya ini. Fa'atan Nabiya, lalu datanglah dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu dia berkata, Ibnu Umar kepada Nabi, ya, Ibnu Umar berkata begini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ahdaitu najiban. Ini Umar yang datang kepada Rasul, ya. Ya Rasulullah, aku telah menghadiahkan seekor unta yang baik kepada anakku. Fa'utitu biha, lalu dia memberi kepadaku untuk membayar unta itu tadi, salah sami'ati dinarin, sebesar seharga 300 dinar. Menurut saya ini unta kemahalan ini ya Rasulullah, 300 dinar. Fa'abi'uha, lalu aku menjualnya. Aku jual itu. Padahal itu sudah diniatkan untuk disembelih. Karena anakku ngasih uangku segini, aku belikan uang itu. Aku belikan unta lagi, wa ashtari, dan aku membeli, ya, dengan 300 dinar tadi, ya, bisa maniha dengan harga 300 dinar tadi, budnan, seekor unta yang gede lagi. Ya. Qala, bagaimana Rasulullah? Aku berkorban dengan unta badanah yang kubeli dengan 300 dinar ini. Bagaimana? Qala, Nabi menjawab, la, oh jangan, in harha iyaha, kamu sembelih dia kepada yang sudah kamu niatkan. Jadi maksud hadis ini diberikan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Bukhari dalam kitab tarikhnya, tapi Bukhari meriwayatkan hadis ini bukan dalam kitab sahihnya, tapi dalam kitab tarikhnya. Nah, biasanya kalau Bukhari meriwayatkan dalam kitab tarikhnya ini derajatnya tidak sampai sahih, ya, wallahu a'lam. Jadi inti dari hadis ini, kalau orang sudah meniatkan binatang kurban, ini yang saya pilih untuk kurban, itu nggak boleh diganti. Mau beli yang lebih gede atau mau beli yang lebih kecil, nggak boleh, ya udah itu aja. Itu maknanya. Nah, makanya di judul babnya adalah bab seekor unta atau sapi, ya, bab binatang kurban, hadiah yang sudah ditentukan untuk kurban itu tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, ini pelajaran saja. Mungkin kita tidak ada yang menjalaninya seperti ini, ya. Berikutnya bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini apa ini? Nah ini ya, ini perlu ini. Bab annal badanah, bahwasanya unta, seekor unta badanah itu unta yang besar. Seekor badanah minal ibil, dari unta, maksudnya bahwasanya seekor unta badanah wal bakori, dan sapi itu dikurbankan dari sabai syatin, 7 ekor kambing, wabil aksi, dan ya kambing 7 ekor kambing, wabil aksi, dan sebaliknya. Maksudnya kalau orang mau berkorban sapi atau unta, kalau kita di sini sapi gitu aja, nggak usah bilang unta lah. Kalau unta di sini nggak ada, kita nggak mungkin korban unta di sini. Kita mau korban sapi ini, ya, ya sudah kamu korban sapi saja, tanggung 7 orang. Tapi kalau tidak, kalau tidak mau korban sapi, kamu korban kambing, sebagai ganti dari seekor sapi itu 7 ekor kambing. Jadi maksud hadis ini dari Ibnu Abbas, ya, bahwa orang itu boleh saja berkorban menyembelih 7 ekor kambing untuk
satu keluarga. Ya, untuk satu keluarga yang tadinya semula menurut hadis ini An Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anan nabiyya wa nabi sallallahu alaihi wasallam atahu rajulun, datang kepada beliau seorang laki-laki, faqala, lalu laki-laki tadi berkata, tidak disebut namanya, inna alayya badanatan ya Rasulullah, sesungguhnya wajib atas diriku berkorban seekor badanah, wa ana musirun, dan aku ini orang yang kaya ya Rasulullah, aku punya rezeki yang longgar, yang aku punya duit banyak ya Rasulullah, jadi aku bisa beli badanah, unta yang gede. Wala ajiduha, tapi aku tidak mendapatkan unta itu. Aku cari-cari unta yang harganya mahal, yang aku mampu beli, enggak dapat ya Rasulullah. Fa astariha, ya. Lalu aku akhirnya membeli binatang kurban tadi. Wala ajiduha ya. Fa astariha. Jadi si orang laki-laki tadi jadi disebut namanya apa enggak di sarahnya ya? Enggak ada. Ya, aku mau mencari onta badanah yang gede, tapi aku tidak dapat. Maka aku membeli aja seekor onta yang biasa, yang bukan badanah. Fa'amarahun nabiyyu, maka memerintahkanlah kepada dia Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyabta'a, untuk membeli sab'a syiyahin, 7 ekor kambing. Fayad habahunna, lalu dia pun menyembelih ke-7 ekor kambing tadi. Ini hadis yang kedua diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, yang menerangkan bahwa orang boleh saja tidak jadi korban sapi seekor, tapi dia korban 7 ekor kambing, dibeli sendiri semuanya. Boleh. Jadi tidak harus satu keluarga, satu orang dan keluarganya membeli 1 ekor kambing, 1 aja. Boleh, 7 boleh. Ini dalilnya ya. Ya tentunya ini bagi yang mampu ya. Kalau yang nggak mampu ya nggak apa-apa. Terus apa lagi nih? Yang kedua, wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir menurut hadis nomor 2687, sahabat Jabir radhiyallahu anhu qala berkata, amarona, telah memerintahkan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastarika, agar kami bersekutu. Artinya bergabung urunan. Nah, fil ibil, dalam seekor unta, wal bakori, dan dalam seekor sapi. Kullu sab'atin minna, setiap 7 orang dari kami, fi badanatin, menyembelih 1 ekor unta badanah. Muttafaqun alaih. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari dan Muslim. Jadi menurut hadis ini, boleh orang berkorban unta yang seharusnya biasanya 10 orang, ditanggung 10 orang, tapi ditanggung 7 orang, itu boleh. Ya. Kalau di Indonesia ya kita tidak pernah nyembelih unta, jadi nyembelihnya sapi. Ya, sapi ditanggung oleh 7 orang. Kalau ditanggung 10 orang mana? Enggak ada dalilnya, jangan. Ya 7 orang udah gitu aja. Jangan dibikin sama dengan unta badanah ini tadi, ya. Sama dengan hadis yang berikutnya 2688, wa fil lafzin, dan dalam suatu lafaz hadis yang lain, kata sahabat Ibnu Abbas ini ya, Jabir, qala lana, telah bersabda kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ishtariku, bersekutulah kalian, berserikatlah kalian, maksudnya bergabunglah, bersekutulah kalian, fil ibili, dalam seekor unta, wal bakori, dan dalam seekor sapi, kullu sab'atin fi badanatin, setiap 7 orang dalam 1 ekor korban unta badanah atau 1 ekor sapi. Ya, ini yang meriwayatkannya adalah Imam Al-Barqani. Kurang terkenal ini ahli hadis ini, tapi dia meriwayatkan hadis ini ala syarti sahihaini, menurut sanad yang dipakai oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini sahih. Terus apa lagi ini? Ini sama aja. Kita lanjutkan berikutnya. Wa an Hudzaifah, dan dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu an, qala Hudzaifah berkata, syarraka, telah bersekutu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hijjatihi, di dalam ibadah hajinya, bainal muslimin, di antara muslimin, fil bakori, dalam seekor sapi, an sabatin, ditanggung oleh
7 orang beserta keluarganya. Ini sama yang di belakangnya. Ini sama hadis yang berikutnya ini nomor 2691. Wa an Ibnu Abbasin, dan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya, kepada Ibnu Abbas dan kepada bapaknya yang bernama Abbas. Ya, qala Ibnu Abbas berkata, kunna, dulu kami, ma'an nabiyyi, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dulu pernah bepergian bersama Nabi. Fi safarin, dalam suatu safar. Fahadarul adha, maka datanglah hari Idul Adha. Sedang bepergian, ketemu Idul Adha dalam safar. Fadzabahnal baqarata, maka kami pun menyembelih seekor sapi, an sab'atin, dari 7 orang. Ditanggung oleh 7 orang. Wal ba'ira, dan kami ada yang memberi seekor unta, an asyaratin, dari 10 orang. Nah, ini dalil yang umum. Ya, yang berlaku umum bahwa unta itu ditanggung oleh 10 orang, kalau sapi itu 7 orang. Walaupun untuk unta itu boleh ditanggung 7 orang saja, tidak 10. Tapi itu ditanggung oleh sedikit orang yang lebih sedikit jumlahnya. Nah, kalau sapi tidak boleh ditanggung oleh 10 orang, nggak boleh. Kalau unta boleh 7 orang, boleh 10 orang. Kalau sapi 7 orang dan keluarganya. Hadis ini rawahul khamsah, yang meriwayatkan Imam 5 ila Abu Dawud, kecuali Imam Abu Dawud. Selesai. Berikutnya ini bab yang ke 1, 2, 3, 4. Bab babu rukubil hadiah, ini enggak perlu kita lewati. Berikutnya, yaitu bab yang berikutnya adalah bab yang kelima, babul haji. Di sini betul enggak bab yang kelima? Ya. Nah, ini nanti ya, bagus nih, sini ada. Bab yang kelima, babul haji, bab binatang kurban. Bukan yang ini. Ini bab yang kelima, kita lewati, jangan yang ini. Saya mau sampaikan yang lebih penting. Ini ada zaman dulu pernah terjadi, ada orang sudah siap korban onta, belum sampai tempat penjualnya mati. Itu bagaimana ya? Beli lagi. Ya, terus kita langsung ke bab berikutnya ini. Bab yang ke-6. Nah, ini dia. Kita lihat bab yang ke-6 ya. Ini dulu sudah pernah dibaca, nggak saya kasih tanda paraf saya dibacanya, sudah pernah dibacakan ini. Tapi di sini apa di mana nggak tahu, saya nggak ingat. Bab yang ke-6, babul akli, bab makan min damit tamattu'i wal qiron wat tatawwu. Bab memakan daging kurban, daging sembelihan dam, bagi yang melakukan haji tamattu maupun haji qiron maupun haji ifrad, ya, atau haji atau umroh. Haji yang bukan umroh, kurban yang sunnah, ya, kurban yang sunnah. Gimana ceritanya? Menurut hadis nomor 2700, fi hadis Jabirin, dalam suatu hadis, dalam sebuah hadisnya Jabir, sahabat Nabi, fi sifati hajjan nabiyyu, tentang tata cara hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, sahabat Jabir bercerita. Ya, panjang ini hadisnya, panjang sekali. Hadis tentang tata cara hajinya, ibadah hajinya Nabi itu, riwayat yang paling lengkap itu riwayatnya Jabir bin Abdillah. Lengkap. Jabir berkata dalam hadis yang panjang itu, "Tsumman sorofa." Kemudian selesai beliau menunaikan salat Idul Adha, salat tanggal 10 Muharram itu, 10 Zulhijjah. Beliau bubaran dari sholat, mengimami sholat ini, beliau bubaran
ilal manhar, ke tempat penyembelian binatang. Fanaharo, lalu Nabi pun menyembelih dengan tangannya sendiri. Berapa korban yang beliau sembelih? Salasan wasitina badanatan, 63 ekor onta badanah, biyadihi, dengan tangannya sendiri. Jadi waktu itu ada korban 100 ekor onta. Yang 63 ekor Nabi sendiri yang nyembelih. Tadinya beliau mau melakukan semuanya, mau beliau sembelih sendiri semuanya, 100 korbannya Nabi ini. Ini yang saya pernah ceritakan, Nabi itu pernah korban 100 ekor unta loh. Karena lagi banyak duit, lagi punya uang banyak. Beli 100 ekor unta, dipotong 63 ekor sendiri, kemudian Nabi memberikan sisanya yang belum disembelih aliyan kepada Ali bin Abi Thalib. Panaharo, maka Ali pun menyembelih, sahabat Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyembelih maghabaro, apa yang tersisa tadi, yang ketinggalan tadi. Wa asrakahu fi hajihi, dan dia berserikat padanya dalam hadiah itu. Summa amaro min kulli badanatin bi bad'atin, kemudian Nabi memerintahkan dari setiap satu binatang kurban unta badanah supaya apa? Diambil bi bad'atin, dengan sebagian dari daging unta itu tadi, faju'ilat, lalu diletakkan, maksudnya ditempatkan, dijadikan, diolah, dimasak, fi kidrin, pada sebuah periuk, fatubihot, lalu direbus, dimasak, fa'akala, lalu Nabi dan Ali bin Abi Thalib keduanya makan min lahmiha, dari daging korban itu tadi, wasariba, dan keduanya Nabi dan Ali bin Abi Thalib meminum min marokiha, dari tempat minumannya. Ini loh Pak, hadis riwayat Ahmad dan Muslim yang menerangkan boleh binatang korban itu disembelih, sebagian dagingnya diambil, dimasak. Ini loh dalilnya. Jadi yang kita lakukan itu sudah benar itu. Mengolah daging binatang korban sebagiannya, yang sebagian diambil oleh pemiliknya, boleh. Jadi yang korban kambing itu sebaiknya ngambil untuk dibawa pulang. Kalau Nabi suka bagian sampilnya, sampil itu pahanya ya, paha atas, yang dagingnya banyak itu. Nah, dikasihkan kepada yang korban. Kambing itu dibawa pulang, dimasak sendiri. Kepengen masak apa? Masak sate kah, masak gulai itu. Nah, itu boleh. Ini dalilnya bahwa boleh. Nabi aja makan daging korban kok. Ali bin Abi Thalib juga makan kok. Padahal beliau menyembelih dan beliau berkorban loh. Jadi nggak usah terpengaruh oleh ceramah yang kemarin saya sampaikan. Itu pendapat pribadi orang, biarin aja. Ya pendapatnya begitu ya biarin aja. Ya, jadi ada dalilnya ini. Terus yang berikutnya hadis nomor 2071. Ada yang perlu disampaikan enggak ini? Oh enggak. 2072. Nah, ini sama saja isinya. Berikutnya bab ini. Bab berapa ini? 2703 hadisnya. 2703. Ini enggak perlu kita bahas. Nah, yang bab ke-8 ini yang perlu. Bab berikutnya bab yang ke-8. Mana bab yang ke-8? Nah ini. Babul hasi alal udhiyati. Bab hasungan, anjuran
alal udhiyati, untuk berkorban, untuk menyembelih kurban. Hadis nomor 2705, Ana Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah ridha kepada Aisyah. Aisyah berkata, annan nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda. Pak, Bu, perhatikan ini hadisnya ya. Apa kata Nabi? Ma'amila, tidaklah beramal, tidaklah melakukan sesuatu amalan, tidaklah mengerjakan, mengamalkan. Siapa? Ibnu Adam, anak Adam, maksudnya manusia. Tidaklah manusia itu mengamalkan, beramal yauman nahri, pada hari Idul Adha, hari penyembelihan, amalan dengan sesuatu amalan yang ahabba ilallah, lebih tersukai kepada Allah, maksudnya yang tidak ada amalan manusia yang lebih dari yang paling disukai Allah daripada hiraqati damin, mengalirkan darah. Jadi menyembelih binatang kurban itu yang paling afdol tanggal 10 Zulhijjah atau pada hari Idul Adha. Itu yang paling afdol. Hari berikutnya, besok hari Sabtu, masih boleh menyembelih kurban. Hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13. Hari Sabtu, Ahad, Senin. Senin tidak boleh puasa. Ya, itu hari Tasyrik. Hari Tasyrik itu dilarang, diharamkan puasa. Walaupun saudara biasa puasa Senin, hari itu libur. Ya. Jadi tidak ada amalan manusia yang lebih disukai oleh Allah pada hari Idul Kurban kecuali mengalirkan darah. Ini loh, makanya yang kelompok-kelompok, bapak-bapak yang ikut kelompok kurban sapi, bukan kelompok sapi ya, bukan. Bapak-bapak yang ikut kelompok kurban sapi, bapak ibu yang ikut kelompok kurban sapi, salah satu harus bisa menyembelih. Ya, belajar menyembelih. Nanti kalau sudah pintar menyembelih, masing-masing nanti menyembelih sendiri. Saya arahnya ke sana nanti. Gak tahu kapan terwujudnya. Ada di antara saudara-saudara yang sekarang mulai menyembelih sendiri. Siapa? Pak Haji Nandar kalau nggak salah ya, sama Pak Iris menyembelih di sana, di kampungnya sana Pak ya, di Trantang ya. Terus Pak Haji Rahmat juga begitu, akan menyembelih sendiri. Nggak apa-apa. Yang saya mau tuh begitu. Jadi nanti nggak ada lagi di sini panitia kurban. Dapat pintar nyembelih sendiri, kontrol-kontrolkan sendiri situ, mau berkelahi situ sendiri situ. Jadi yang mungkin cuma tinggal 1 ekor sapi apa berapa ekor kambing kita sembelih di sini, udah nggak usah bagikan kupon, kita sembelih, ada orang datang kita kasih, udah, nyaman itu Pak, nggak usah kerja. Itu nanti ke sana arah saya. Ya, jadi saudara belajar mengelola korban sendiri, tapi 7 orang. Dan ini Pak Hamli jadi komandannya, sudah Pak Hamli punya grupnya sendiri. Tapi nyembelih jangan di sini, nyembelih di tempatnya sana, bagikan kepada tetangga-tetangganya sana. Terus Pak Rahmat juga begitu, menyembelih di tempatnya, bagikan kepada tetangga-tetangganya sana. Terus siapa lagi mau nyembelih lagi sapi, 1 sapi menyembelih sendiri kalau bisa, menyembelih sendiri, nguliti sendiri, motong-motong sendiri, batoi sendiri, ya, kerja betul itu, kerja keras. Ya. Nah, terus bagi sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu dan saudara sekalian yang belum bisa atau belum mampu untuk mengelola korban sendiri, minta tolong kepada panitia. Makanya kita tetap mengadakan panitia untuk menampung mereka-mereka yang belum bisa berkorban sendiri di tempat tinggalnya sana. Kita membantu membagikan sebagian dari daging korban sampean. Sekarang saya ralat omongan saya yang kemarin pagi. Kemarin pagi saya ngomong, kalau ada seekor sapi disembelih
terus dikuliti selesai, terus dagingnya udah diiris-iris, dikumpulkan dagingnya, sudah dipisah tulang dengan dagingnya, jeroannya sudah dipisah, kulitnya sudah dipisah, kepala kaki sudah dipisah. Lalu ternyata dagingnya menghasilkan daging bobotnya 70 kg. Itu artinya 70 kg itu dibagikan kepada 7 orang yang korban itu tadi. Jadi kalau saudara nyembelih di kampungnya sendiri, tempatnya sendiri, nanti sampai kuasai sendiri itu 10 kilo itu. Tapi saudara tidak boleh makan semuanya. Ya, harus ada untuk fakir miskin, harus ada untuk mungkin tetangga dekat kanan kiri, ya, mungkin saudaranya yang tidak korban, yang jauh tinggalnya di Parenggian sana misalnya atau di Kota Besi, kirimi boleh. Sampai datang sana sendiri, kirimi sendiri sana. Nah, itu boleh. Jadi kemarin saya menyatakan kalau misalkan satu sapi 70 kg, setiap sohibul kurban dapat 10 kg. Mestinya gitu kan? Ya toh? Nah, padahal kita biasanya setiap mengambil bagian untuk dibagikan ke masyarakat luas yang tidak berkorban, yang pantas menerima korban ini, yang itu dengan timbangan daging itu pernah 4 on, pernah 5 on atau setengah kilo. Saya harapkan tahun ini setengah kilo. Cukup ora cukup setengah kilo. Nah, ya dapat berapapun bagiannya, kuponnya. Nah, itu harapan saya. Kalau ternyata nanti kan kita belum tahu hasilnya yang belum disembelih. Nanti ketahuinya kalau sudah disembelih kan, nah ternyata dipotong-potong, wih ini kuponnya berapa? 1000 berapa? 1430, yang untuk dibagikan ke masyarakat berapa? Nah, ini yang 660 belum kecapai, gimana ini? Nah, itu saudara minta kepada yang dikasih kupon-kupon 10 orang tadi itu. Minta lagi, kurang ini. Minta lagi gitu. Nah, ini satu, ini ralat yang pertama ya. Ini ralat yang tidak menyenangkan ini. Tapi ada ralat yang menyenangkan. Gini Pak, Bu ya. Jadi kalau kita sudah menyembelih seekor sapi, dagingnya ternyata 70 kg, masing-masing sohibul kurban punya hak untuk menerima 10 kg daging. Nah 10 kg daging itu boleh saudara berikan kepada panitia sepertiganya, sehingga yang 2/3 yang taruhlah kalau dibagi 3 ya 3,5 kilo lah dikasihkan kepada panitia, yang 6,5 sampean ambil, sampean bagi sendiri sana. Mau kasih ke kerabatnya yang banyak jumlahnya enggak apa-apa, boleh. Ya, tapi itu nanti resikonya panitia yang mumet panitia. Umumnya gimana? Lah dagingnya kurang. Oh, biasanya ngasihnya 2/3, kok ini tiba-tiba ditarik yang ngasihnya yang dikasihkan cuma sepertiga. Waduh. Nah, ini kalau terjadi yang seperti itu, nah mulai tahun depan sudah bentuk grup sendiri-sendiri gitu. Ya, jadi yang tinggal di sini nanti cuma saya sama mungkin Bang Edi yang satu Gang Kelapa ini ya, kalau satu kelompok Pak Haji Wahid ya, siapa lagi Pak Haji Fadli, siapa lagi di sini 7 orang, dah sembelih 1 ekor sapi, mungkin sama kambingnya Pak Haji Basur, kita sembelih untuk masak gulai, kita makan sendiri, ya, panitianya cuma 7 orang, ya toh, masaknya hanya nggak berat, ya. Membaginya juga lebih gampang karena kita nggak nyebarkan kupon kemana-mana. Ya, kita bagikan ke tetangga-tetangga dekat ini sudah selesai, habis ada yang datang, aduh habis. Kalau mau makan, makan sini, masuk ini, makan di sini aja. Gitu Pak. Ya, ini ralat. Jadi kemarin saya tanya kebiasaan kita memberi kepada sohibul kurban 10 plastik, itu ya. Yang sebagian besar dibagikan ke masyarakat, terus ada lagi sebagian untuk jamaah. Dalam hal ini jamaah yang tidak ikut berkorban.
Saya ralat lagi. Kalau ternyata masih ada sisa dari kupon yang sudah dibagikan, masih ada sisa untuk dibagikan kepada jamaah semuanya, baik yang berkorban maupun yang tidak berkorban, boleh. Yang ditanyakan Pak Haji Agan kemarin, boleh, silakan. Saudara datang kepada panitia, Pak, tempat saya itu tangga-tangga itu banyak, tempat saya ini kalau ini segini ini kurang nih Pak, saya minta tambahan, ada dikasih jatah yang untuk jamaah. Boleh, tapi minta sama panitia. Jangan sampai panitianya kewalahan sehingga waktu gilirannya membagi kupon kepada masyarakat banyak, habis ya. Akhirnya banyak orang di luar sana nggak kebagian. Nah kalau kayak gitu kasihan. Padahal masyarakat sini sudah pada tahu kalau ke Madinah ke masjid kita ini masjid diserbu orang. Cuma sayangnya itu sayang sekali menyerbunya kita cuma kalau buka puasa sama Idul Kurban. Kok nggak pas ngaji gini loh diserbu gitu loh. Ngaji diserbu untuk ikut ngaji. Seneng banget aku itu. Ya, sayangnya baru sampai pada mendatangi untuk menerima pembagian daging binatang kurban dan buka puasa bersama. Ya sudahlah, baru sampai situ kelasnya ya. Sepelan-pelan harusnya kita ajak. Ini ya, saya kasih buka puasa ya. Saya kasih korbannya, karena ngaji ke sini ya. Gitu, Pak. Ditawari, ngaji ya. Hidup enggak pakai ngaji rugi sampean. Hidup enggak pakai ngaji itu rugi betul. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti ini saya harapkan semua panitia sudah siap ya. Pak, ibu-ibu yang masak sudah siap ya? Siap. Bumbu masak sudah disiapkan kan? Plastik sudah disiapkan? Pisau sembelihan sudah. Yang paling penting tukang jagalnya udah belum? Suruh datang pagi besok 7:30 mulai. Karena hari Jumat. Usahakan kalau korbannya betul cuma 11 ya. Sapi 11, mudah-mudahan di hari sebelum Jumatan bisa 6 atau 7 gitulah. Kita sembelih. Nah nanti diatur itu tukang jagalnya. Jadi jangan nyembelih satu sapi itu dikurubuti orang banyak. Jangan. Nyembelih itu 3 ekor sapi lah. Tukang jagalnya berapa orang? 4. Satu jagal ngelola satu sapi. Ngotong sapi, taruh tempatnya, mereka ngolah, kita bantu. Ngiris. Biar selesai. Jadi satu kali termin itu nanti 4 ekor sapi disembelih bareng, satu taruh sana, gelindingkan ke sana. Di bawah pimpinan jagal satu, kuliti, terus iris-iris dagingnya. Sambil itu kelompok mana? Kelompok yang itu ngawasin kerjanya jagal tadi. Waktu menguliti sapinya diperhatikan. Kalau ada daging di kulitnya, ambil itu kulit, simpen dulu oleh panitia. Ya, kalau tukang jagalnya mau minta, tunggu dulu. Ya, karena kita sudah ngasih upah untuk mereka. Mereka akan dapat juga bagian, tapi tidak dengan cara mereka, tapi dengan izinnya panitia. Ya, begitu juga yang minta kepala, minta kaki, minta saja, pasti kita kasih kok. Enggak akan kita enggak kasih kalau barangnya ada, pasti kita kasih. Ya, dan nanti motong part diawasi sendiri-sendiri oleh kelompok-kelompoknya, dikuliti sampai habis, nanti termin kedua bisa 4 juga itu. Nah, selesai itu nanti. Habis Jumat tinggal sisa 3 ekung. Iya. Itu ya. Besok pagi kita sama-sama kerja. Yang masih sanggup untuk membantu, kami mengharapkan ya kita bersama-sama bekerja, diniatkan kerjanya lillahi ta'ala, karena Allah, karena kita kepengen dapat pahala, walaupun kita tidak berkorban, tapi kita ikut dapat pahala berkorban karena kita membantu orang yang berkorban. Sama seperti orang berbuka puasa, dia ada orang yang memberi
uang untuk buka puasa, kita tidak ikut memberi karena nggak punya uang. Tapi kalau kita ikut membantu menyediakan buka puasa tadi, saudara atau kita ini dapat pahala sama dengan yang memberi buka puasa tadi. Kan enak itu. Kalau niatnya lillahi ta'ala. Jadi gitu ya, nanti masing-masing grup memperhatikan sendiri-sendiri sapinya. Mulai dari saat dipotong, dipindah ke satu tempat, di terpalnya harus ada 7 itu, 4 minimal, atau 8. Ada berapa terpalnya? Terpalnya ada berapa ini? Terpal yang untuk wadah, kalau habis dipotong sapinya kan taruh di terpal situ. 5 ya. Jadi kalau bisa 5 ya paling enggak 4 sekali potong 4 ekor sapi dipotong semua dulu. Terus satu jagal suruh mimpin nguliti sapi, kita bantu, habis itu nanti motongi dagingnya, kita ikut bantu. Jadi bukan yang sudah-sudah itu kan 2 jagal, 4 jagal mengerjakan satu sapi, habis itu motong lagi-lagi. Kelawasan itu. Kelamaan. Harusnya kita sendiri belajar mulai sekarang, belajar menguliti sapi. Wis bolong-bolong biar aja. Kalau tukang jagal yang pandai kan menguliti sapi enggak ada lukanya itu kulitnya, enggak lobang. Karena kalau lubang itu dijual gak laku. Dan kita panitia atau orang yang berkorban tidak boleh menjual kulit atau bagian dari korban, tidak boleh. Gitu ya, siap ya. Nah, mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kepada kita semua untuk besok pagi kita menyelenggarakan sholat Idul Adha di dalam masjid ini. Kemudian sesudah itu diberi kemudahan juga oleh Allah, kelancaran, tidak ada hujan ya yang turun sehingga kita tidak kesulitan ya Allah, ya jangan paduka turunkan hujan ya Allah, besok pagi sampai sore sampai malam ya Allah. Hujannya malamnya aja ya Allah, nggak apa-apa itu. Ya, semoga. Saya berharap itu kepada yang semua berkorban itu orangnya bisa diharapkan hadir semua. Iya. Pertama, yang kedua itu kalau kita menyembelih hewan korban itu saya ada dengar dari salah satu ustaz, semua yang berkorban kalau sapi itu 7 orang itu bisa hadir, terus tuh dia mengucapkan itu salah satunya doa iftitah itu juga. Apa itu namanya? Wajah tu wajah itu. Wajah ya. Terus? Dia memohon untuk kesehatan dia, untuk rezeki dia, untuk keluarganya. Apakah benar itu adanya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Iya, itu ada tapi dalam pendapat ulama. Kalau dari hadis tidak ada. Jadi yang menyaksikan itu boleh. Tapi kalau tidak menyaksikan tidak apa-apa. Cuma ya jangan protes kalau ada kekurangan-kekurangan. Harusnya maksudnya aja tadi korbannya harusnya begini, aduh kenapa aku gini, nggak boleh gitu. Kalau kepengin bagus penyelenggaraannya hadir. Kan itu ada 7, nggak ada istilah punyaku dulu, nggak bisa orangnya penyembelihnya cuma 4. Ya 4 orang itu 4 sapi dulu. Nah, yang berikutnya gelombang kedua 4 sapi lagi, gitu. Ya. Nah, yang didahulukan tentunya yang akan dimasak. Yang korbannya akan sebagian dari binatang daging korbannya akan dimasak oleh ibu-ibu untuk dimakan berbareng-bareng. Yang makan bukan hanya panitia, tapi orang luar, orang yang tidak ikut korban yang mau ke sini makan, kita kasih makan juga. Jadi itu halal. Ada hadisnya tadi saya bacakan itu, ya. Terus habis itu baru kalau kalau tadi Pak Hagan bilang sebaiknya yang korban itu datang hadir. Nah kalau sudah lengkap 7 orang hadir, segera disembelih walaupun nomor urutnya bukan nomor 1. Potongin dulu. Atau kalau ada orang yang mau keluar kota, nanti nggak ada yang masakin dagingnya, saya minta didulukan kelompok ini, boleh. Selagi masih bisa diusahakan. Tapi kalau 3 orang bersamaan saya duluan semua, waduh, nah ini yang repot. Ya, didahulukan boleh didahulukan, tapi tergantung situasi dan kondisi. Makanya kalau kita semuanya kerja bareng, ya ikhlas karena Allah, tidak pakai ngomel-ngomel, tidak pakai marah-marah, lancar.
dan Allah ridho kepada yang kita kerjakan. Paham itu ya? Ya, pokoknya tidak boleh ada satupun mengumpulkan kepalanya, kulitnya, jeroannya dengan sendirinya tidak boleh. Hanya panitia, ada koordinator yang sudah ditulis yang kemarin diumumkan itu. Itu kalau sampai memerlukan kulit, meminta kulit, ngomong sama panitia, nanti dikasih. Ya, itu ya. Sekian aja dulu. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma yassir lana wa la tu'assir alaina. Allahumma alif baina qulubil muslimin. Allahumma alif bainana. Allahumma alif bainana. Allahumma alif bainana wa bainal muslimin wal mu'minin wal mu'minat. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.